Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang mana jika disebutkan namanya maka tidak ada satupun yang mampu membuat kita terpuruk dalam kemudaratan tanpa seizinnya. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan serta memohon segala ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita berlindung dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah berikan hidayah maka niscaya Prabu tidak akan mendapatkan kesesatan di dalamnya. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah sengaja sesatkan maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba dan juga utusan Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min hiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya suara saya udah agak serak ya. Yang saya hormati, dan semoga dengan penghormatan kecil ini mampu menghadirkan kemuliaan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada para ulama, kepada para asatidz, kepada para asatidzah, kepada guru-guru kita yang Bapak Ibu. Mampunya saya berdiri di sini demi Allah, saya katakan salah satu sebab akibatnya adalah karena berkah guru saya. Jadi rasanya wajar ya Pak, Bu, ya, kalau kita memuliakan guru-guru kita, dan kita doakan juga kepada guru-guru kita, semoga Allah memberikan keikhlasan pada dirinya, memberikan keistiqomahan daripada jalan yang telah beliau anut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga kepada Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, insyaallah, yaitu Bapak Irjani beserta seluruh staf jajarannya. Yang alhamdulillah Bapak Ibu yang dari tadi di DKM lalu katanya banyak yang ngomongin, benar nggak? Benar mereka, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Wakat itu, wakat. Awas hati-hati. DKM sekali bahasa zikir ya bisa sakit ibu. Ya, masya Allah ya. Tak lupa juga yang saya hormati kepada Ketua FKDKM GCC, yaitu Bapak Uton, yang kebetulan qadarullah belum sempat hadir katanya. Tapi insya Allah sama, mudah-mudahan beliau pun dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati kepada ketua panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Bapak Eko Yuniarto, ya Pak, masya Allah, alhamdulillah, beserta seluruh jajaran yang terlibat di acara ini. Bapak, Ibu, dari sekian banyak berapa nih? 2, 3, 4, 2 juta ya, 2 juta orang yang sedang memandang ya. Bapak tahu, Ibu tahu, pahala yang paling banyak, yang paling panen di acara ini adalah panitia, Bu. Ya. Makanya kalau besok kita kekurangan pahala, tagih panitia. Ya. Siap ya Bu? Siap? Siap. Ya alhamdulillah para panitia, karena apa? Beliau lah ya yang mempersiapkan acara sebelum dimulai, sedang berlangsung sampai nanti selesai acara. Belum lagi di kompleknya, belum lagi tadi di balik ya mereka yang masya Allah ya. Alhamdulillah Bu ya. Dan kita doakan juga semoga mereka semua khususnya penyelenggara acara Allah berikan keistiqomahan. Biar apa? Biar rajin bikin acara Bu ya. Makanya kalau kita yang disebut apa jamaah yang tertib ya, paling gampang apa? Nggak perlu ngasih duit juga apa ke panitia, nggak usah ya. Ya panitia ya, nggak usah panitia, nggak usah dikasih duit. Cukup dengan apa? Datang hadiri setiap program-program yang diberikan oleh panitia. Udah seneng banget Bu Pak ya. Udah paling seneng. Masjid ramai gara-gara apa? Ada acara kumpul gitu ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga kepada Ketua RT 19 yaitu Bapak Haji Muhammad Salim yang alhamdulillah udah hadir ya Pak. Insyaallah. Pak, Bu, ini RT walaupun tidak tegar, dengar Bu, kalau kita punya urusan yang paling repot siapa? RT ya. Ya Bu, mana suaranya Ibu? Nah, ya. Kalau Ibu bikin surat-surat laporan ke siapa? Nah, kalau ada kemalingan lapor, kalau ada pemerkosaan lapor, kalau yang memperkosa, ya Allah, jangan Bu, enggak ya, ini baik-baik begitu, masya Allah. Lihat Bu, tawadu, saya ngeliatnya aja adem, ya, ngeliatnya adem, ya kayak mobil masjid, ya, adem tidak, masya Allah, ya. Yang saya hormati juga kepada Ketua RW 11 Bapak Ali Mahfud, alhamdulillah udah hadir juga, sama ini juga ketua kita Pak Bu ya. Makanya kalau pengen gampang jadi warga yang baik apa? Ikutin saran dari ketua kita, mau RT mau RW ikut aja, udah paling gampang ya. Kalau ada permasalahan apa-apa bilang dulu ke RT, udah paling gampang. Nanti biar RT yang ngasih solusinya. Kalau RT nggak ngasih solusi, tagihnya ke siapa Bu? Tagihnya ke siapa? Ke RW ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kepada sesepuh RT 19 Bapak Dedi Mawardi, ya alhamdulillah ya. Dan tak lupa yang saya hormati juga kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan, dan tak paling lupa, tak mungkin saya lupakan ya, yang paling saya hormati ada ayahanda tercinta Bapak Haji Ma'ruf, ada temannya juga, ada Bapak Haji Oon ya, Pak Haji ngantuk sama Pak Haji Adi ya, masya Allah, alhamdulillah dia sempat hadir buat nonton, buat melihat anaknya di sini bicara. Dan kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, soalnya cuma 6 biji Bu ditulisnya, nggak ada lagi ya, salahin panitia, salahin ya, soalnya tulisnya 6 biji, saya mengikuti doang ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Pada kesempatan yang insya Allah muliakan ini ya, di acara besar Nabi Muhammad SAW dalam memperingati Maulidnya ya, ini jadi ajang silaturahmi buat kita Pak Bu ya. Alhamdulillah Allah pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 146, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum
Subhanallahul azim. Pak Bu, bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang-orang yang disebut ahlul kitab dalam Al-Quran itu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau kita tahu, mungkin kita punya anak nih Bu, kita akan tahu ini anak kenapa giginya bisa reges, ya. Ini bocah ngopol kenapa, ya kita tahu Bu. Nah orang-orang Yahudi, Nabi yang belum lahir, mereka udah kenal Nabinya. Masya Allah baru, ya. Mereka mengenal sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Terus kenapa sekarang orang-orang Yahudi nggak beriman sama Allah? Satu Bu alasannya karena fanatisme yang berlebihan, fanatik pada satu keturunannya. Kenapa mereka disebut Bani Israel? Bapak Ibu, saya terangkan sedikit, mungkin ada yang belum tahu. Dari Nabiullah Ibrahim ini dijuluki dengan bapaknya para nabi dan rasul. Yang kita kenal ya, bapaknya para nabi dan rasul. Karena Nabi Ibrahim punya istri pertama Bu, namanya Siti Sarah. Siti itu singkatan Bu, ya. Siti itu singkatan dari apa? Sayyidati atau Sayyidah. Orang Indonesia kan senangnya nyingkat-nyingkat, keribetan, kelamaan kalau ngomong Sayyidati. Makanya bilang apa? Siti. Kali lengkap. Ya, Pak Bu. Makanya disebut Siti Sarah. Ya. Kata Allah, ya, melalui Rasulullah, wanita paling cantik di muka bumi yang pernah Allah ciptakan adalah Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim punya istri pertama namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini punya anak namanya Nabiullah Ishak. Nabi Ishak alaihissalam punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya julukan namanya Israel. Keturunan Nabi Yakub ini Bu, dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Daud, Sulaiman sampai nanti ke Nabiullah Isa alaihissalam, ini disebut Bani Israel. Paham sampai sini ya? Sampai sini dulu ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya berbeda. Dari mana? Dari jalurnya Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim. Mereka nggak terima Nabi gara-gara apa? Siti Hajar itu sebelum dipersunting oleh Nabiullah Ibrahim adalah pembantunya Siti Sarah. Paham ya Bu? Siti Sarah dulu punya pembantu Siti Hajar. Begitu diikhlaskan untuk mempersunting atau dipersunting oleh Nabiullah Ibrahim, akhirnya apa? Mempunyai anak Nabiullah Ismail, keturunan ke-62 nasabnya. Ke-62. Gak percaya, kita buktiin ya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Qais bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Mudad bin Hamaisah bin Salaman bin Aus bin Barus bin Kinwal bin Ubay bin Awam bin Nasib bin Hazza bin Baddas bin Yahlab bin Tabih bin Zahim bin Na'is bin Maki bin Id bin Akbar bin Ubay bin Adha bin Hamdan bin Simbar bin Yasri bin Yahzan bin Jalhan bin Arawi bin Ayd bin Daisyan bin Aishar bin Afnad bin Ayman bin Muqsir bin Nahiz bin Zati bin Sumay bin Muzir bin Muwaddah bin Arram bin Qaidah bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam ke-62. Bahkan sampai Nabi Adam pun ada nasabnya Bu. Gak percaya, kita buktiin. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Adam bin Nahur bin Sarruh bin Rabu bin Falak bin Aybar bin Syalak bin Al-Fahshan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lak bin Maton Syalak bin Idris alaihissalam bin Yad bin Mahkarin bin Qoinan bin Yanisya bin Sid alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ya, coba diulang Pak Bu. Minum dulu ya Bu, boleh Pak? Ya kalau mereka orang-orang yang disebut Allah sebagai ahlul kitab mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya, pertanyaannya Bu, Ibu, Bu, pertanyaan kita udah kenal Nabi sebagaimana kita kenal.
Nabi mah lahirnya di tahun Dajjal, iya bocah dia tahu. Nabi mah putranya Abdullah, iya masih cuma segini. Ya. Makanya Pak Bu, ya saya ingatkan, penting kajian-kajian seperti ini buat apa? Buat memperkenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebetulan saya Pak Bu, kalau tadi saya udah kenalin Nabi kita, nasabnya sampai ke Adam, rasa-rasanya nggak abdal kalau saya sendiri nggak memperkenalkan diri, kan gitu ya Pak Bu, ya. Ada peribahasanya apa tuh? Tak kenal maka tersayang. Tak kenal maka tersayang. Tak aruf Bu. Kang Wawan, depan rumah saya ada janda demi Allah Bu. Saya kenal tapi saya nggak sayang. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Ya, mungkin sayangnya apa? Sayangnya sebagai saudara seiman dan seislam. Ya Bu, alhamdulillah. Bu, Ibu, Pak, masa lemes banget bapak-bapak? Masa lemes banget Bu? Pak, perkenalkan, nama saya Imron Rosadi. Ya. Biasa dipanggil Aan Imron kan. Anak saya juga Bu, kuping saya panas kalau dipanggil Ustaz teh, panas. Kenapa berat bagi saya? Nanti kalau dihisab sama Allah udah begitu, ya. Ngeri saya itu. Makanya saya lebih senang, lebih sejuk dipanggil Aan. Aan gitu. Kenapa Bu? Saya lebih senang dipanggil Aan. Ya, anak orang yang pertama kali menyematkan nama itu kepada saya adalah almarhumah ibunda saya. Allah maghfirlah warhamha. Ya Bu, begitu saya ini anak keempat dari 4 bersaudara. Bontot, saya bontot Bu. Tahu ya bontot ya? Iya anak bontot. Nah, makanya begitu saya punya ponakan, saya dipanggil kakak. Itu sejuk banget hati saya. Ya Bu. Makanya orang-orang manggil, kalau ada orang yang manggil saya kakak Imron, makanya panggil apa? Haji Bu, punya pesantren namanya di Haji Bu, orang Abdullah bin Nastar, ya. Itu tepatnya panggil kakak. Ya, saya juga pengennya begitu panggilnya apa? Kakak saja, ya. Ringan bagi saya kalau dihisab di depan Allah, ditanya, ngapain kamu? Saya maaf, bukan Ustaz. Ya Bu, ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di Karawang saya dipanggilnya Bon, ya karena tadi saya anak Bontot. Bon biasanya panggil Bon. Kalau dipanggil belakangnya kan enak Bu. Contoh ini. Masa apa? Jangan aduh, ya. Makanya ini enak udah ya. Kalau nggak Kang Imron, kalau nggak apapun, tapi apabila terserah ya. Mau dipanggil saya juga boleh, enggak ya. Alhamdulillah. Ya Bu. Tapi saya bermohon kepada Allah Bu, ya siapapun yang hadir di masjid ini, di Masjid Baitul Muttaqin ya Bang, ya semoga Allah berikan karunia-Nya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya. Nabi bersabda apa Bu? Dalam hadis riwayat Bukhari, ya ingat Bu, kitabnya Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, lihat Bu kalimatnya, man yuridillahu bihi khairan. Kata Nabi apa? Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi baik. Kalimatnya menggunakan bentuk umum, ismun mausulun, huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Ya Bu, Pak. Jadi bisa siapa aja, mau tua, mau muda, laki-laki, perempuan, single, janda, janda. Ada janda. Jadi siapapun Bu, segala macam bentuk profesi dan jabatan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda dikenal orang GCC sebagai orang baik, orang Karawang, Bekasi, Jakarta belum tentu mengenal kebaikan Anda. Tapi kalau Allah yang bilang Anda orang baik, demi Allah Pak Bu,
semuka langit dan bumi berkata Anda yang terbaik. Terus siapa si A yang kata Allah baik? Siapa si A? Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadisnya, yufaqihu fiddin, dibimbing dia, diberikan dorongan, dilembutkan hatinya, dipermudah langkah kakinya untuk apa? Untuk mau mulai mempelajari sebagian dari ajaran agamanya. Ngaji, itu kata Nabi. Makanya pas saya masuk yakin, bapak-bapak nih, muka-mukanya yang pada malu agak-agak surut ya Pak ya, yang ibu-ibu nih cemerimis nih ya. Walaupun kita di sini bukan orang baik, tapi demi Allah Pak, saya katakan Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Kira-kira Pak Bu, kalau Allah udah menginginkan, masa dia kita tolak? Enggak. Pertanyaannya gini Bu, kenal Umar bin Khattab nggak? Oh dia kenal Pak. Kenalan di mana? Tapi ini penting Bu, ya. Ibu penting kenal Umar bin Khattab di masjid saya, ya kan? Ada yang kenal Fir'aun. Fir'aun ke zamannya Nabi itu berapa 2000 tahun. Dari zaman Nabi ke kita 1500 tahun, 3500 tahun tuh teman saya di Masjid Ar-Rahman di Karawang kenal sama Fir'aun. Lihat Bu, ya, dikisahkan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini di masa jahiliyahnya terkenal maksiatnya Bu, ya, terkenal ahli mabuk, minum khamr dalam kerjaannya, tiap hari apa nyiksa umat muslimin dan memusuhi Nabi SAW. Tapi ingat, lihat Bu, titik beratnya ketika Allah telah bimbing, ketika Allah berikan dorongan, ya, Allah lembutkan hatinya, bahkan cuma mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Toha, meneteskan air mata. Nggak sampai di situ, Allah permudah langkah kakinya kemana? Menuju Darul Arqam, base campnya Nabi SAW bersama para sahabat di masa-masa awal dakwah sembunyi-sembunyi. Beliau radhiyallahu anhu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hidupnya, di masa hidupnya sempat menjadi Amirul Mukminin kedua dan wafatnya dalam keadaan syahid, terbunuh di tangan Abu Lu'lu'ah. Lihat Bu, ketika wafat disampingkan dengan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah udah menginginkan kita baik, demi Allah jangan ditolak. Makanya paling gampang apa? Paling gampang ngaji. Paling gampang ngaji. Ya. Karena apa? Ini yang ngomong Allah. Kalau yang ngomong saya ngibul ya. Tapi Allah Bu yang ngomong. Kata Allah melalui Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan berubah jadi baik, pengen punya keinginan buat ngaji. Masya Allah ya Bu. Nah, sekarang kita berkumpul di sini itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kalau yang didengarnya orang mencapek, agak ada habisnya, benar ya Bu? Enggak, capek mendengar orang kan. Ya Masya Allah, Bapak Ibu. Jemaah rahimahullah, ketika kita tahu bahwasanya Allah sedang menginginkan kita berubah menjadi baik, jadi rasanya aneh Bu kalau kita tolak. Makanya udah paling benar Bu pengajian kayak gini ya. Duduknya Ibu, Bapak, duduknya doang nih, pahalanya bagaikan sholat sunnah 1000 rakaat Bu. Ini baru duduknya doang. Di majelis ilmu, di pengajian-pengajian begini. Makanya nggak aneh kalau Rasulullah bilang seperti itu. Baru duduk Bu, coba Pak sholat dari ibadah isya sampai ke subuh 1000 rakaat. Kalau nggak pada tenang kakinya, coba deh. Ya Bu, benar ya? Ini kita cuma duduk, belum artinya, belum amalinnya, baru disuruh duduk. Ya Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Jadi udah gak ada yang salah lagi. Pengajian ini udah paling benar. Ya pernikahan ya, Masya Allah, syukur bagus pernikahan. Perkara silaturahmi begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru nikah sama Khadijah radhiyallahu anha,
Siti Khadijah, kalau nggak bisa pakai Sayyidah ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu tinggalnya di perumahan elit Bu. Kalau kita mah perumahannya elit, tapi saya lihat elit orang dulu tetap aja dari apa? Dari pasir kan gitu. Cuman kumpulannya perumahannya elit Bu. Ada Abu Jahal, yang ada Abu Lahab, ada siapa? Muawiyah di situ. Terus ada siapa? Ada Abu Sufyan, ada Al-Akhnas. Pokoknya dari Abu lainnya lah. Perumahannya itu emang perumahan orang-orang bangsawan di sana. Ya. Tapi lihat Bu, seketika apa? Setiap pagi hari komplotannya Abu Jahal itu biasanya naruh sampah-sampah di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi keluar Bu, Nabi keluar nggak dibalas pakai cacian, nggak dibalas. Ya. Kau bertambah sini, woi. Rumah gua depan sini, coba ibu-ibu depan. Baru sampahnya kita ini modelnya begitu, ya. Ini Nabi Bu, ya, dilempar sampah sampai setengah dari pintunya. Dibuka tuh pintu sampah semua. Coba kira-kira ibu dibikin senang gak sama tetangga? Oh gak ngamuk ya Pak. Perang dunia. Tapi apa jawaban Nabi? Ya, nggak salah kalau Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik emang Nabi, udah gak ada lawannya, nggak ada lawan. Tutorial cara hidup yang baik dan benar udah ada di Nabi, udah gak ada lawan. Mau debat, ya. Lihat apa yang Nabi katakan Bu. Ketika keluar Nabi sambil bersih itu sampah, kata Nabi apa? Dengan sindiran yang halus, dia bilang apa? Beginikah cara kalian petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang yang dikenal sebagai bangsawan Quraisy beramaliyah kepada tetangga kalian? Cuma itu begitu aja Bu. Besoknya tuh orang-orang pada sadar diri, tapi tetap jahat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa biangnya Bu? Orang yang paling jahat di zaman Nabi, Abu Jahal. Kenapa dia disebut jahat? Ibu tahu Bu? Karena dia nama asli siapa? Amr bin Hisham. Tapi dijuluki oleh orang-orang Quraisy sebagai Abu Hakam. Ya Bu, Pak. Abu Hakam artinya orang yang sangat bijaksana. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelari dia sebagai apa? Abu Jahal. Ada kisahnya Bapak Ibu. Ya, sedikit saya ceritakan kembali untuk mengingat bagian dari memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sama seperti kaum Yahudi yang fanatik pada hal-hal tertentu, khususnya pada nasab. Ibu diceritakan Abu Jahal atau Abu Hakam, dulu kita sebutnya Abu Hakam ya, biar ngerti itu. Abu Hakam, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas. Ini bertiga nih, ini orang bertiga nih, genggo ya, di squad. Ketika itu apa? Di masa-masa dakwah Nabi awal secara sembunyi-sembunyi, Nabi itu biasanya melantunin Al-Quran sembunyi awal-awal. Itu nyamping-nyamping, yang satu di depan, yang satu di belakang, yang satu pojokan, tiga-tiganya. Tapi nggak tahu kalau mereka itu sama-sama lagi ngedengerin bacaan Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi selesai baca Quran menjelang subuh, mereka tahu keluar dari apa? Dari persembunyian mereka tuh di sekeliling rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu di jalan mereka bertemu papasan. Kata Abu Jahal apa? Kepada Abu Sufyan, dari mana ente? Sama nanya, itu habis dengerin Muhammad baca Al-Quran. Ketiga-tiganya jawabannya sama, habis dengerin Muhammad baca Al-Quran. Apa pendapat kata Abu Sufyan kepada Abu Jahal? Kata Abu Jahal, apa yang dikatakan Muhammad benar? Abu Sufyan bertanya dulu, ya, karena ini orang pemimpin nih kepada Abu Hakam nih. Abu Hakam, kenapa kamu bilang itu benar? Ya, tapi kenapa kamu gak mau beriman? Kata Abu Sufyan, kalau kamu beriman seluruh kota Mekah ikut beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu gak mau beriman? Ya, jawabannya begitu. Dia bilang apa Bu? Karena sukunya Muhammad dan sukuku itu selalu bersaing. Orang pergi haji, sukunya Muhammad memberi minum, sukuku gak mau kalah ikut ngasih minum. Ketika kota Mekah diserang, sukunya Muhammad memberi penjagaan yang ketat, sukuku pun sama, gak mau kalah. Aku berikan penjagaan ketat. Dan sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi, di sukuku tidak ada Nabi. Ketika kalimat ini sampai ke telinga Rasulullah, kata Rasulullah apa? Gelari dia sebagai Abu Jahal dan dia adalah Fir'aunnya umat ini. Gara-gara apa? Fanatisme.
Tadi saya dengar PTKM lalu, Bu, Ibu, bagus banget. Pak dikasih per bulan dapat duit sih Pak? Bagus banget. Lagi, Ibu. Nah, ini Bu yang paling belakang kayaknya ada masalah apa sih Bu? Masya Allah ya. Dipandang tuh indah gitu, Masya Allah ya. Karena penting Bu ya, menjadi istri yang apa? Yang indah dipandang suami itu indah gak? Indah ya Bu, indah. Karena saya juga gak dipikir ya. Perempuan sulit tauladannya siapa? Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kalau tidak ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lihat contoh Khadijah. Pak, Bu, suami pulang dari rumah, kira-kira pertanyaan istri apa? Pak, duit yuk. Bapak lo merasa kayak senyumnya paling lebar. Begitu suami pulang ini tanya Pak, duit nggak? Pak dari mana? Pak, mana aja main sama siapa? Jadi suami pulang kayak orang diinterogasi. Makanya jangan salah kalau suami nggak betah di rumah, begitu pulang diinterogasi. Coba pertanyaan begitu pulang Ibu, begitu pulang suami tanya, gak usah ditanya dulu apa ininya. Dari mananya gak usah tanya. Abang mau kopi kagak? Abang mau ngeteh kagak? Mau makan dulu apa enggak? Indah nggak Pak kira-kira Bang? Indah tuh, tanya semuanya. Kalau udah disediain teh, disediain kopi, baru tanya, Bang Dwi mana Bang? Iya. Habis dimuliakan baru ditodong. Ya. Aduh, kayaknya ngerasa. Begitu ya. Ya, lalu intinya apa sih Bu? Peringatan Maulid ini satu, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah Rasulullah rasakan. Masya Allah. Ini mungkin jadi informasi baru, Bapak Ibu. Ini informasi baru. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kata Allah apa? Alasta bi rabbukum qalu bala syahidna. Pernah dengar kalimat ini enggak? Di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Allah bilang kita nih Pak, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya ya. Percaya nggak kita pernah bikin perjanjian sama Allah sebelum kita hidup di dunia? Percaya nggak? Ya. Dan ini nggak cuma kita, seluruh manusia, mau dia beriman nggak beriman. Makanya kita kadang tahunya alam dunia sama alam rahim, tapi ada alam sebelum rahim namanya alam ajali. Ada yang tahu aja? Saya kasih bocoran dikit. Di alam ajali atau alam ruh, kita bikin perjanjian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi Allah bilang, Alasta bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bilang, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita sebagai manusia bersaksi, qalu bala syahidna. Ya, engkau betul Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu ya Allah. Semuanya Bu, mau yang sekarang lahir pun sama. Di alam ini Bu, Pak, kita dikasih proyektor kayak semacam XX1, oh ya, kayak bioskop. Tahu nggak Bu? Kalau pernah nonton, Pak. Tahu nggak XX1 ya? Tahu ya? Itu yang di mana? Di Lipo itu di Lipo, ya. Ah, biasanya ada ya audio baru. Saya norak berarti. Ya. Dengar Bu, kita di alam azali kita nonton apa yang ditonton di kehidupan kita sekarang? Percaya nggak? Udah percaya ya? Nanti saya terangin dalilnya. Ya. Biasanya orang-orang tertentu tuh butuh dalil Pak. Iya, kalau itu butuh dalil. Makanya sekarang kalau saya mau ngasih dalil, saya kasih sama nomor-nomornya loh. Ada lagi yang butuh dalil ya. Di alam ini Bu, kita tontonin kehidupan kita. Kita tontonin kehidupan kita. Bapak sekarang nongkrong
begini nontonin saya, itu udah pernah nonton Bu. Saya lagi berdiri di sini sekarang di alam najari, saya udah nyaksiin. Saya lahir dari rahim siapa, punya orang tua seperti apa, anak saya berapa, istri saya siapa, pekerjaan saya apa, itu semua kita udah lihat. Wallahi demi Allah, kita udah lihat. Tapi kita dilupakan di sini, di alam rahim. Dan pertanyaan malaikat sebanyak 77 kali, Pak. Malaikat bertanya kepada kita 77 kali. Pertanyaannya apa? Apakah kamu siap hidup sebagai manusia? Ini contohnya saya aja ya Bu. Contohnya saya. Bro, kamu siap gak hidup sebagai manusia? Karena tadi saya udah nontonin kehidupan saya dari lahir sampai wafat. Minimal ada kebahagiaan ketika saya menjalani kehidupan di dunia ini, Pak Bu. Satu kebahagiaan. Kita semua punya alasan yang berbeda, tapi ada satu alasan yang sama. Kenapa kita buat tentuin mau hidup ke dunia? Ada nggak yang nolak? Ada juga yang nolak. Mohon maaf ini Maya Pak Bu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Kita tahu ya kalau ada janin Bu, umur 3 bulan, ya, atau bayi baru lahir sebulan atau sehari, ya, ternyata wafat. Saya katakan dulu, ketika di alam ruh dia nggak siap. Ketika dia ditontonin boleh jadi, mohon maaf ya, bapaknya zolim, ibunya zolim, dia tonton kehidupan dia kalau dia hidup sebagai manusia. Alhasil dia bilang ke Allah, apa ya Allah, saya nggak kuat. Orang tua saya zolim, ibu saya zolim, jauh sama Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau saya hidup rasanya saya juga bisa jadi zolim. Lebih baik saya wafat ya Allah. Biar apa? Biar orang tua saya sadar. Biar orang tua saya sadar. Dan saya bisa menjadi penyelamat mereka nanti. Makanya wajar dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis-hadis riwayat Nabi pernah bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika ada seorang bayi janin yang wafat, maka itu adalah satu tabungan bagi orang tuanya nanti di surga. Janin itu menjadi pelayan surga. Kenapa dia mau jadi pelayan surga? Bukan dia nggak kuat kalau hidup sebagai manusia. Saya, ibu, semua bapak yang hadir di sini punya alasan satu yang sama. Apa alasan kita, Pak Bu? Jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Setelah itu kita punya alasan yang berbeda, Bu. Kalau saya nih Bu, ya, kalau saya mah yakin Bu, selain saya jadi bangga yang menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah saya mah bangga punya orang tua seperti beliau. Saya punya orang tua almarhumah seperti beliau. Itu mungkin kebahagiaan saya. Kenapa sampai akhirnya ketika Allah tanya saya siap nggak? Saya bilang demi Allah saya siap ya Allah sebagai manusia. Kita bikin perjanjian. Apa itu perjanjiannya? Raditu billah bi rabbah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka dari kita semua punya alasan yang sama, yaitu jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mungkin bapak ketika hidup di alam ruh, bapak kalian punya pekerjaan bagus, istri 2, 3, 4 gigi dan terserah kan ya. Pokoknya bapak senang tuh. Akhirnya apa? Tentuin ya Allah saya hidup, saya mau hidup di dunia mama saya. Ya, alhamdulillah. Karena apa Bu? Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 22.288. Loh, ya. Biasanya ada aja belum ditinggalin yang kita sebutin ya. Nabi SAW bilang jumlah seluruh Nabi itu 124.000. Di dalamnya terdapat 315 Rasul ya Bu. Jadinya kita tahu kan Nabi cuma 25 doang yang wajib ya. Ternyata kata Nabi dari hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Dzar, Nabi itu 200 berapa? Lupa. Berapa? 240.000. Di dalamnya terdapat 315 Rasul. Kalau kita tahu kan Rasul cuma 5 ya, limit ya. Itu semuanya doanya sama Bu. Tahu nggak Bu? Ketika di alam ruh doanya sama. Apa doa para nabi dan Rasul yang jumlahnya 240.000 dan 315 Rasul di dalamnya? Pengen jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyaknya Nabi dan Rasul, banyak yang tertolak.
bukan karena Allah apa-apa, ya. Dan ada juga yang dijabah. Yang disepakati ulama kita paham, ya. Siapa yang dijabah oleh Allah? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nanti Nabi Isa turun lagi bersama Imam Mahdi, bukan sebagai nabi, melainkan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ikhtilaf yang lain berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Khidir juga sama sebagai umatnya Rasulullah. Ada juga yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam sebagai umatnya Rasulullah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman mengangkat Nabi Allah Idris ke langit keempat. Ya, kejadian Isra Mi'raj. Tapi ini masih ikhtilaf ulama, Pak Bu. Saya nggak berani berpendapat. Yang saya yakini yang pasti itu Nabi Isa alaihissalam. Terserah Bapak Ibu mau menganggap Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih ada, silakan tafadhol. Kalaupun enggak, tapi jangan mencaci. Itu aja gampang ya. Masya Allah. Ya. Sama Bu. Kita semua sama-sama pengen jadi umat Rasulullah Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sudah sejauh apa kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Makanya saran saya Bapak Ibu, penting pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Panggil ustaz-ustaz yang memang benar-benar apa? Menceritakan tentang sirah-sirah nabawiyah. Kalau mau manggil ustaz, gampang saya kasih referensi Bu. Ya, alhamdulillah Bu. Kalau bukunya nggak kelihatan, ya. Itu saya teng-teng tuh ada kitab namanya Sirah Nabawiyah karangan Syekh Iman Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu bacaannya ringan. Kalau ibu bapak baca, insyaallah minimal ya tes akhir bapak. Ya. Itu bukunya juga belajar. Cuman ini PDKM, panitia. Ini muka saya pucet banget di foto ya, malah dikasih kembang, ya Allah. Tinggal dikasih pika ini. Di bawah yang tulisan mengenang 40 hari. Pucet banget Bu. Ini ngedit saya yang ngedit. Foto kalau foto. Sama dikasih. Bu pucet banget bahasanya. Alhamdulillah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, suara sudah mulai serak. Kita salawatan bareng setuju apa enggak sih? Kita salawatan bareng setuju enggak Bu? Salawatan deh. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
Jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, kita nyadar nggak sih Pak Bu? Kita ini ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan dakwah ini. Ya, perjalanan kita masih panjang Bu, sampai tunggu yaumul kiamat. Apa dalilnya? Nah, tidak dalil. Saya kasih terus dalil, ya, biar orang-orang yang butuh banget dalil, biar apa? Biar kenyang Bu. Maulid bilang kumpul begini dibilang ada orang begitu ya Pak. Nauzubillah min dzalik. Saya kasih pemahaman dulu. Kumpulnya kita dosa enggak? Enggak. Makan bersama dosa enggak? Sholawat bareng dosa enggak? Pengajian bareng dosa enggak? Kenapa mengundang bid'ah? Bahasanya atau ibaratnya ini Bu, jamu air haram nggak? Kedong-dong haram, bangkuang haram. Masa dirujak jadi haram? Paham Bu? Itu ya, aneh. Kalau ngambil sumber dalil, biasanya ini orang-orang yang terlalu ke kiri-kirian atau orang-orang yang sangat butuh dalil. Saya nggak tahu. Saya sering berurusan orang-orang begini Bu. Di sana juga ada beberapa. Tapi karena kita niatnya tabayun, kita diskusi, insya Allah ada pasti ada jalannya. Dia lihatnya begini Bu. Ada sahabat di zaman sahabat maulid ada nggak? Nggak ada. Dicoret. Di zaman Nabi nggak ada. Di zaman sahabat nggak ada. Di zaman tabiin nggak ada. Di zaman tabiin ada nggak? Nggak ada. Adanya di zaman kita. Maka itu disimpulkan oleh dia bid'ah. Kalau konsep ngambil hukumnya begini Bu, demi Allah salah fatal. Coba kita balik ke mereka ya Bu. Di zaman Nabi zakat pakai beras ada nggak? Nggak ada. Demi Allah coba cari hadisnya, nggak akan pernah ketemu. Berarti zaman Nabi nggak ada pakai beras. Di zaman sahabat nggak ada. Di zaman tabi'in nggak ada. Adanya di mana? Di zaman dia. Berarti dia zakat pakai beras? Tidak. Makanya mau ambil konsepnya enggak semudah itu, ya Bu, enggak semudah itu. Makanya kalau ada orang-orang yang dengan mudahnya mengkafir-kafirkan saudaranya dalam hadis riwayat Bukhari, saya terangin lagi hadis dari sahabat Abdullah bin Umar dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, barang siapa yang dengan mudahnya mencap saudaranya sebagai ya kafir, wahai kafir, maka demi Allah dia telah dituliskan namanya sebagaimana apa yang telah dia ucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya paling gampang Pak Bu, kalau kita nggak tahu satu soal minimal jangan ngejudge dulu, Bang, ya, Bang. Minimal jangan ngejudge dulu. Balik lagi kita ini umat yang kebenaran aja kita ungkapkan, ya Bu. Kalau orang yang begitu butuh banget kadang Bu, Bang. Butuh banget. Ya. Pak Dwi juga bilang ke saya, kadang kalau kita nggak bikin apa nih acara-acara seperti ini ya Bang, boleh jadi nanti orang-orang yang seperti itu masuk. Akhirnya apa? Meracuni hati kita. Mereka Bu kalau datang ke masjid nih, atau ke masjid, ya. Mereka datang melihat dia salah, amalan dia salah, dia doang yang benar.
Dia melakukan orang lain semuanya salah. Itu. Lalu apa bedanya dengan iblis? Azazil dilaknat sama Allah jadi iblis lantaran apa? Sombong. Tuh, merasa dirinya benar. Kalau orang udah gak lagi digoda sama syaitan dengan cara ngomongin orang lain, mungkin dia gak ngomongin orang, mungkin dia gak gibah, tapi syaitan goda dia merasa dirinya paling benar dibanding orang lain. Naudzubillah semua, naudzubillah. Makanya kita penting sebagai umat dakwah. Ya Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 125. Kita sering dengar itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Allah dengan cara apa? Hikmah pembelajaran. Dan apa? Wal mau'izatil hasanah, pribadi yang beradab. Orang non-Islam nggak bisa baca Al-Quran, yang dia bisa baca apa? Pribadi setiap muslimnya. Kemarin saya lihat di Solo. Saya 2 bulan yang lalu saya nggak tahu tuh Bu, di depan apa tuh namanya? Depan belokan arah mau ke GCC itu kan ada lampu merah ya. Lampu merah itu kan baru ya. Saya lagi bawa motor ceritanya. Saya bawa motor, lampu merah saya berhenti. Mungkin ada mobil mau putar balik tuh arah mau ke GCC. Harusnya mau ke GCC. Kalau saya mau ke orang tua saya kebetulan orang cabang Bu, di cabang dekat SMA 1. Saya lewat samping dulu dan sampai di GCC, lewatin pinggir kali hitam banget itu kali ya. Biasa. Bu itu hitam banget. Tahu diapain tuh ya? Nah saya mau belok tuh, tapi posisinya kan saya nggak tahu ya ada lampu merah baru. Ya, saya berhenti pakai motor, pakaian pakai gini enggak, pakaian biasa aja. Saya bilang pakai helm aja. Saya berhenti karena lampu merah. Mungkin ada mobil dari belakang langsung itu. Mungkin dia mau terbalik. Saya nggak tahu kan lampu merah yang saya tahu. Saya kira terbalik ini nggak boleh. Akhirnya dia apa Bu? Dia buka sambil jalan nyamping motor saya, dia buka Bu. Kacanya. Satu teriakan nafas Bu. Satu teriakan nafas. Dia bilang apa? Kaget saya Pak. Bu, ini orang Islam. Kenapa saya bisa tahu dia orang Islam? Pakai peci. Satu teriakan nafas. Bu, saya sekolah 16 tahun, pesantren 6 tahun. Dia belum kenal saya disebut sakit hati saya Bu. Ini orang Islam Bu, pakai peci dia. Itu mencerminan ya dia. Cerminan. Karena saya mikir, oh jahat juga orang ya. Pak Bu, jahat bener. Nggak lama ini lampu masih merah nih Bu, keadaannya masih merah ya. Ada juga di motor di belakang, motor yang buat itu ya, engmek, tau engmek ya, tahu engmek. Rambutnya lampu merah, belum. Refleks mulut saya bilang apa? Begitu saya keluarin kalimat itu, lega terus saya. Ternyata enak benar dia. Ngatain orang itu enak. Tapi saya istighfar sama Allah ya Allah. Untung bagus seperti kalian begini. Kalau orang melihat saya, kalau saya pakaian biasa kayak saya bisa ke Cina. Katanya gimana sih? Saya masih gitu kan. Tapi orang ada yang bilang saya emang di Cina. Emang kebetulan saya punya mertua mualaf emang Cina juga. Istri saya Cina, melihat matanya yang gitu. Tapi alhamdulillah cakep ya Bu, insyaallah. Insyaallah. Ternyata enggak Bu. Tapi saya di sini sadar Bu. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak ada yang bisa menyakiti hati kita tanpa kita izinkan. Betul. Saya itu tadi KKI Pak, pas di KKI bisa saya kejar orang. Tapi saya nggak mau merasa disakiti aja ya udah. Gitu ya. Tapi kebetulan aja ada pelampiasan dari orang lewat kan gitu ya. Saya pelampiasin gitu. Tapi artinya apa? Demi Allah tidak ada yang mampu menyakiti hati kita kalau kita nggak izinkan. Coba sekarang ibu teriakin saya kurek. Karena apa? Saya nggak merasa disakiti. Ya, gitu. Jadi rasa sakit itu pilihan. Nih pada KM, ya. Besok bullying PDKM ya, yang boleh nggak?
Pak DKM saya saranin jangan merasa disakiti. Demi Allah jangan sakit hati, apalagi baper. Ini penting, kenapa? Bertetangga begitu Bu. Ya, orang tuanya sama-sama baik, tapi apa anaknya bisa berantem? Ya, anaknya berantem, ketemu berantem. Ya. Akhirnya apa? Emaknya jadi jahat ke anak. Anaknya tahu bilang ke emaknya. Akhirnya apa? Emaknya berdua berantem. Yang punya siapa? Suaminya. Ya Bu. Makanya kalau apa-apa jangan gampang masukin ke dalam hati. Bapak mau katain saya kayak gimana? Insya Allah udah kebal barang tuh. Wah, urek orang yang gaya nggak sakit hati insya Allah. Kenapa? Saya udah yakin nggak ada yang bisa menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Itu. Tapi ada juga Bu, kalau orang nih, saya juga sama. Aneh ini kejadian bener Bu. Pas keluar tuh tadi ini masih dicerita yang sama nih. Selesai lampu hijau kebetulan tuh ya di ini doang. Apa saya mau belok tuh ke arah Bonlap. Oh itu udah pinggir kali ya, belok ke Bonlap. Ada bocah pada nongkrong ya, bocah-bocah SMA lah pengangguran gitu ya, nongkrong. Saya lewat. Ini cuma nanti muka doang Bu. Dia bilang apa lu? Si mau pilih mulu hari itu bener deh. Baru dilihat di muka, kenapa dia bisa marah? Karena dia membuka dirinya untuk disakiti. Padahal saya nggak ngomong apa-apa Bu. Kalau yang tadi saya omelin baru boleh dia marah. Dan ini masih cuma lihat doang. Lihat terus dia marah. Apa lu? Luar biasa. Karena apa? Hatinya diizinkan untuk disakiti. Jadi kalau kita nggak mengizinkan hati kita untuk disakiti, mustahil kita merasa sakit. Karena keterbatasan waktu Indonesia kita berapa? Berapa? Masih ada waktu? Ini kita Bu, alhamdulillah. Dan informasi Bu, terakhir. Saya sekarang alhamdulillah berumur 30 tahun. Alhamdulillah. Bukan ulang tahun saya, bukan. Tapi saya umur 30 tahun, berarti hampir setengahnya dari umur Rasulullah SAW. Rasulullah umur berapa? 63 tahun. Sekarang saya terjerumus, kejeblos. Di mana kejeblosan? Di circle-nya bapak-bapak. Tahu circle bapak-bapak? Tongkrongannya bapak-bapak. Gaulnya, ya, tongkrongan bapak-bapak. Nih Pak, saya bongkar rahasia bapak-bapak semua. Ibu mau dengar gak Bu? Circle-nya bapak-bapak itu Bu, ini rahasia kita Bu. Circle-nya bapak-bapak itu adalah kumpulan orang-orang mumet tapi saling menasehati. Benar Pak? Bener-bener mereka itu semuanya orang-orang mumet semua yang ada nih Bu ceritanya, baru datang ke saya minjem duit. Berapa? Iya, biasa. Minjem duit, supaya silaturahmi tidak terputus. Adakah 100? Begitu minjem apa? Dia bilang apa? Ininya pengen skincare, pakai apa tahu gitu ya. Nggak lama ketemu sama saya di masjid. Dia ada lagi yang lebih menderita dari dia. Gasnya habis, listriknya habis, bensinnya habis di tanggal kuat. Barengan tuh, uyang-uyang lagi. Diam ya. Ini orang yang tadi habis pinjam duit ke saya Bro, datang dia cicit. Kenapa lu Bro? Bapak-bapak ya. Ini gas habis. Kata dia, sabar. Tadi pinjam duit, sekarang nyuruh orang sabar. Makanya circle bapak-bapak Bu adalah kumpulan orang-orang mumet yang saling menasehati. Tapi bagus Bu, itu namanya bapak-bapak umatnya Rasulullah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu dalilnya Pak. Dan kalau udah nongkrong di bapak-bapak, obrolannya gak jauh dari dua perkara Bu. Mau tahu apa? Yang pertama penyakit, yang kedua jaga baru. Emang ikut-ikutan? Kan saya anak baru, itu bapak-bapak. Coba nggak percaya. Ibu main ke pos ronda,
malam ya. Itu diobrolin penyakit, saya datang. Seduin kopi, bilang nih, ajar kopi mulu ntar lu diabetes. Penyakit. Jangan begadang-begadang ntar udah mati gitu ya. Jangan mandi malam mati. Penyakit mulu emang bapak-bapak. Tapi alhamdulillah saya bersyukur diingetin. Ya, itu bapak-bapak tuh obrolannya kalau nggak penyakit sama siapa? Janda baru. Ibu nggak ngeliat ya? Iya. Kalau ada janda baru, saya kasih tahu. Rame kosong tuh, mana itu? Asal apa dia? Kosong. Ya, terus apa? Itu dia di kasus nyerekin suaminya gara-gara judi online. Jadi orang tahu Yesus ya, yang tahu main berarti itu, bu, nggak tahu main. Saya juga kebetulan punya tetangga, bu, salah satu petinggi di pengadilan agama di kota Karawang. Dia nge-share tuh, ya kawan yang kemarin ya, ada kurang lebih ribuan, 2000 berapa gitu ya, perempuan menjadi janda di Karawang. Informasi juga di Karawang banyak janda, 2000. Gara-garanya apa? Kasusnya gara-gara suaminya kecanduan judi online. Coba saya kasih informasi itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah ngomongin janda mungkin yang berikut semua. Bapak-bapak sering ini saya sekarang nih. Ibu nggak ngeliat saya buat terus, ada tutupin ya. Bapak-bapak dikira semua bu. Ngomongin janda. Bapak saya nggak sama. Ya. Betulan beliau juga duda, cuman beliau udah nggak ada lagi yang dicari. Ya. Saya pernah cerita ke beliau, dia tanya, ya apalagi yang mau dicari? Anak udah punya, istri punya, cuman alhamdulillah Allah wafatkan, cucu punya, udah haji, sekarang imamin di Masjid Pilar dulu. Kalau dia di Pilar ketemunya beliau ya. Apalagi mau dicari? Tinggal nunggu. Jahat beneran tuh ya. Boleh jadi ibu guru. Biasanya saya kalau udah ngomong pak, kalau di masjid ditanya Kang Wawan, teman nongkrong saya, alhamdulillah. Biasanya kalau dari badai sampai ke subuh itu kita ngobrol. Ya alhamdulillah. Apalagi perkaranya yang ngomongin agama. Ini rasanya kurang, tapi alhamdulillah karena emang qadarullah waktunya terbatas. Ini ada makan-makan nggak pak? Ada cara makan-makan nggak? Ada. Pesan dari tadi mungkin berterima ya Allah ya Rabbi. Beritahu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang menentukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita jaga dengan cara apa ya tadi? Menghadiri majlis-majlis ilmu dan paling gampang untuk menghormati DKM, panitia, pelaksanaan acara-acara dengan cara apa? Menghadiri ya acara-acaranya. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, kita doa dulu kali ya Bang Bu. Alhamdulillah. Kang Wawan minta disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadahkan tangannya bu, tadahkan tangannya bu. La hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, tiadakah kami bila tanpamu adalah fakta yang kami benarkan. Entah sejak kapan dekat denganmu adalah satu keinginan yang sangat ingin kami iakan. Dulu namamu hanyalah susunan abjad dan faat. Tapi kini meski
di dunia kami terang benderang semua kembali. Ya Rabb, kami membedah kesalahan tempo lalu, mendatangimu hanya untuk diyakinkan bahwasanya kami bisa, bahwa ada hal baik dalam diri kami yang masih tersisa. Semisal hari lalu kami tidak becus, kami tidak mampu menjaga diri kami, masih ada hari ini yang sengaja kau sisihkan untuk kami perbaiki. Maka mukadimah dari seluruh doa-doa kami selalu bermula dari permintaan maaf dan permintaan perlindungan. Serupa salah kami yang tak dapat diangkat jumlahnya ya Rabb, kami mohon dimaafkan dari kesalahan yang mana saja. Ya Rabb, benar, kami punya keinginan, tapi kami tidak bisa melawan kehendak-Mu. Maka setiap kali kami berdoa, kami sematkan kalimat, jika memang terbaik tolong berikan untuk kami. Boleh jadi apa yang kami anggap baik ternyata buruk untuk kami, dan apa yang kami anggap buruk ternyata baik bagi kami. Maka dari itu kami berserah sepenuhnya padamu ya Rabb, dari masa lalu dan masa depan kami. Allahumma ja'alna fi hadhihi syarifatil mubarakati minas su'adaa'il maqbulah. Ya Allah, jadikanlah kami yang berada di sini termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan diterima segala amalannya. Wala taj'alna minal asyia'il mardumin, dan jangan jadikan kami ya Allah yang berada di sini termasuk golongan orang-orang yang rugi dan tertolak segala amalannya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, biarkanlah kami menutup sisa akhir hidup kami dengan akhir yang baik. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk mampu bertaubat sebelum kami wafat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulbi 'abdi. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami tertuju pada jalan-Mu ya Rabb. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam, wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah, wa aridna bi mujibati nadama fil hamal wal innaka as-sami'u du'a. Ya Allah, indahkanlah pribadi kami dengan kesejahteraan dan keselamatan. Mampukanlah kami untuk mampu bertakwa dan beristiqomah. Lindungilah kami dari hal-hal yang mampu membuat kami menyesal baik saat ini maupun di kemudian hari ya Rabb. Karena Engkau-lah sebaik-baiknya mendengar doa kami. Ya Rabb, kini kami semoga hanyalah kekuatan hati kami ya Rabb. Sebab mungkin di depan sana ada kehilangan yang harus kami terima, ada kedatangan yang kami harapkan namun tetap harus juga kami terima. Tapi ya Allah, kami akan tetap baik-baik saja ya Allah. Kami akan tetap baik-baik saja ya Allah, selama iman kami padamu tidak pernah terluka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rahimahullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup pembicaraan pada hari ini yang insyaallah Allah ridhoi, Allah berkati, dengan satu pembuktian. Ya Bapak, apakah pembuktian? Udah pada senyum balik. Saya mau membuktiin doang. Saya mau membuktiin. Awal dulu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ambil. Siapa yang mau? Ambil. Siapa yang mau? Dari sekian banyak orang yang saya tanya,
Yang jawab mau banyak, yang aksi maju ke depan cuma berdua tuh, yang benar-benar ngambil. Ya. Yang lain mana? Ngomong doang. Paham ya? Ya. Orang kalau ngomong doang gak ada aksi percuma. Banyak orang yang bisa ngomong tapi tingkah lakunya nggak sesuai dengan omongannya. Paham ya? Lagi. Belum dapat, Ustaz yang belum dapat katanya. Ada mau lagi? Ada mau nggak? Dengar bu, kesempatan tidak datang. Ada yang mau? Dapat tidak? Kesempatan memang gak datang 2 kali, tapi kesempatan selalu datang bagi mereka yang tidak berhenti mencoba. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan dari segala kehilapan dan kesalahan. Ya Bu, demi Allah yang benar tadi datangnya dari Allah, yang salah itu yang benar dari saya. Ya. Allah bukan hebatnya saya jika berkata ini benar, demi Allah itu punya Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalam.